Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan materi kita di pertemuan yang sebelumnya pada minggu ke-6. Sekarang kita masuk ke minggu yang ke-7 tentang jenis-jenis korosi. Nah, kemarin ada sudah beberapa jenis korosi yang kita sudah bahas. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini skema seperti yang di slide sebelumnya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan jenis korosi berikutnya, yakni korosi intergranular. Nah, korosi ini ya bentuk serangan terlokal, yang mana pada daerah yang sempit sepanjang batas butir, logam terkorosi lebih hebat dibanding daerah yang lain. Jadi di korosi intergranular itu nanti korosinya akan melewati batas butir, ya, karena intergranular ini. Nah, seringkali diawali pada permukaan, ya, kemudian berkembang karena ada sel lokal yang terbentuk di daerah yang berdekatan dengan batas butir. Nah, korosi ini meskipun detail korosi intergranular berbeda-beda setiap sistem paduan logam, namun ya nampak fisik pada skala mikroskopik mempunyai kesamaan pada semua sistemnya. Nah, dampaknya korosi ini terhadap sifat logam sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena dia tidak terlihat, karena melintasi di dalam butir material. Nah, misal ya di sini ya yang menyebabkan korosi ini terjadi adalah perbedaan potensial korosi yang terjadi antara batas butir dengan bagian butir yang berdekatan. Ya, kenapa bisa berbeda? Disebabkan karena perbedaan komposisi kimia di antara dua daerah tersebut. Karena migrasi zat pengotor atau unsur paduan ke batas butir. Jadi ada sebagian unsur-unsur yang lari ke batas butir. Sehingga di daerah dekat batas butir terjadi kekurangan unsur yang bisa tahan terhadap korosi. Nah, jika konsentrasi unsur pada paduan di batas butir sudah mencukupi, maka akan terbentuk fase kedua yang mungkin memisah atau membentuk endapan. Konstituen ini bersifat anodik, katodik, atau netral terhadap metrik atau daerah di dekatnya. Contoh, konstituen anodik adalah Mg5Al8 atau MgZn2 dalam paduan aluminium, Fe4N dalam paduan besi. Contoh yang lain misalkan adalah FeAl3, Cr23C6, CuAl2 dalam paduan aluminium, Fe3 dalam paduan logam besi, ya. Contoh konstituen netral adalah Mg2Si, MnAl6 dalam paduan aluminium, MO6C dan W6C dalam paduan nikel kromolibdenum. Yang sering kita dengar adalah Cr23C6, yang ini, yang biasanya muncul di dalam stainless steel 304. Nah, ini yang akan dibahas. Nah, di korosi intergranular jenis austenitik, ya, stainless steel, ya, tipe 188 CRNI atau Fe18CR8Ni yang cenderung ketika dilas mengalami kegagalan sebab ya adanya temperatur sensitisasi antara 500 dan 800. Nah, sensitisasi apa? Sensitisasi itu adalah peristiwa ya di mana kromium akan membentuk karbida bersama karbon, atau dalam bahasa sederhananya kromium itu akan membentuk karbida Cr23C6 ya pada temperatur tersebut 800 sampai 500 ketika didinginkan. Nah, sehingga apa yang terjadi di batas butir jika di dalam paduan memiliki kadar karbon 0,02%,
Ya, maka terbentuknya endapan mengakibatkan berkurangnya kadar krom dalam larutan padat. Umumnya membuat stainless steel adalah kuat sekitar lebih dari 10%. Jika kadarnya kurang dari angka tersebut, maka ketahanan korosinya menjadi jelek atau buruk. Nah, pada stainless steel IC304 dengan kandungan karbon 0,06 sampai 0,08, ya kadar tersebut cukup untuk membentuk endapan kromium karbid di batas butirnya. Nah, di daerah sekitar endapan menjadi zona miskin karbon karena karbonnya ditarik ke batas butir karena berikatan dengan krom membentuk kromium karbida Cr23C6. Sehingga Cr di daerah dekat dengan batas butir ya sangat rendah, kurang dari 2%. Padahal untuk bisa tahan terhadap korosi, terbentuknya kromium oxide itu sekitar 12% atau lebih dari 10%. Nah, tampak gambar terbentuk daerah anodik relatif kecil, zona miskin Cr, berhadapan dengan daerah dengan kadar krom yang lebih tinggi, yaitu sebagian besar batas butir yang luas. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah chromium carbide precipitate. Ini green boundaries-nya, ya. Kemudian ini adalah chromium depleted zone, daerah chromium yang kehilangan kromnya, sehingga apa yang terjadi? Ya, ini green, kemudian ini karbida kromnya Cr23C6. Nah, sekitar ini dissolved metal, logam yang terlarut. Nah, gambarnya menunjukkan ya Cr23C6 di batas butir dan zona miskin Cr di sekitarnya atau chromium depleted zone itu. Kemudian ini adalah kalau dilihat penambang melintang dari A, kalau dipotong begitu gambarnya akan seperti ini. Yang diarsir ini adalah corrosion depleted zone-nya, sedangkan yang putih ini carbide-nya. Nah, dengan hal tersebut, ya korosi intergranular pada austenitik tentunya terbentuk Cr23C6, sehingga bila membentuk endapan tersebut bisa dicegah, atau jika telah terbentuk bisa dilarutkan kembali, maka korosi bisa dihindari. Prinsip ini mendasari pengendalian korosi intergranular pada austenitic stainless steel yang dilas. Caranya adalah, ya ini, mekanisme pencegahannya korosi intergranular. Ya, memodifikasi stainless steel sehingga kadar karbonnya kurang dari 0,03%. Ya, untuk maksud ini tersedia secara komersial tipe IC stainless steel dengan kode L304L, artinya low carbon, 316L. Selain hal tersebut, ya perlu diperhatikan karbon punya kelarutan yang tinggi dalam besi dalam kondisi cair. Ya. Kemudian modifikasi stainless steel mempunyai afinitas lebih tinggi terhadap karbon. Artinya punya ketertarikan yang tinggi terhadap karbon selain kromium, sehingga nanti kromiumnya diabaikan. Ya, apa unsur-unsur itu? Misalkan titanium, vanadium, itu adalah unsur-unsur yang lebih menarik karbon, sehingga nanti dia akan bertemu dengan karbon. Misalkan bentuk WC, wolfram karbida, atau titanium karbida atau vanadium karbida. Itu unsur-unsur yang memiliki afinitas yang tinggi terhadap karbon. Cara lain mengendalikan korosi adalah dengan perlakuan panas. Ya, biasanya disebut dengan solution heat treatment. Jadi memanaskan kembali di temperatur 1000 derajat Celcius, kemudian didinginkan dengan cepat. Karena apa? Karena kromium karbide-nya nanti akan larut, sehingga ketika didinginkan cepat di daerah yang depleted zone kromium tadi akan karena kromium sudah larut, dia akan kembali lagi seperti semula.
Nah, berikutnya adalah de-alloying, ya, tipe korosi terlokal. Yang lain adalah kehilangan salah satu unsur dari paduannya. Nah, ini yang kemarin sudah saya singgung juga. Misalkan dekarborisasi berarti hilangnya unsur karbon pada logam atau material. Desulfurisasi, hilangnya sulfur. Nah, di sini yang dibahas ya yang terakhir de-alloying ini adalah desensifikasi, dezinsification. Apa kehilangan secara selektif fase seng dari paduan? Misalnya kuningan yang mengandung seng 15%. Ya. Penampakan sepintas dan ukuran material kadangkala tidak berubah kecuali warna. Nah, dari kekuatan mekanis, bagian yang terserang menjadi lemah, getas, sehingga menjadi sumber kegagalan yang tiba-tiba. Ya, pengamat yang sudah terlatih dengan mudah mampu mengidentifikasi serangan di bawah mikroskop, bahkan dengan mata telanjang, mereka bisa melihat perubahan warna dari kuningan yang warna kuning menjadi kemerahan warna tembaga. Nah, apa yang bisa mempercepat dezinsification itu? Adanya elektrolit, kondisi sedikit asam, ya adanya karbon dioksida atau amonia, dan adanya oksigen. Ada dua tipe dezinsification, dezinsifikasi lapisan dan dezinsifikasi plak. Ya, kalau lapisan ini tipe yang paling umum, ya di mana serangan berjalan secara seragam. Kalau plak, ya serangan terjadi terlokal atau bagian lokal dari material saja. Tempat terjadinya plak bisa dilihat dengan adanya endapan berwarna putih kecoklatan di atas yang mengandung produk korosi seng. Nah, pengendaliannya seperti apa? Gunakan material ya inherently resistant to selective leaching, ya yang punya ketahanan terhadap selective leaching. Kemudian, some alloying element for certain metal can improve resistance to selective leaching. Ya, beberapa paduan elemen unsur paduan itu ya tertentu ya pada logam tertentu dapat meningkatkan resistance to selective leaching. Avoid stagnant solution, ya hindari ya stagnan larutan yang stagnan. Use inhibitor to neutralize corrosive environment, ya gunakan inhibitor untuk netralisasi ya environment yang korosif. Use cathodic protection, avoid using copper with significant zinc content. Hindari menggunakan copper pada ya nilai zinc content yang signifikan. Berikutnya adalah korosi grafitik. Ya, grafitik ini ya peluluan selektif khusus pada besi tuang kelabu yang biasanya menyisakan fase grafit. Jadi bedakan dengan istilah grafitisasi. Karena istilah itu artinya dekomposisi karbida menjadi grafit. Ya, jadi karbidannya hilang, menyisakan grafit. Padahal yang grafitik ini, misalkan besi tuang bisa mengalami korosi grafit karena pelarutan selektif ferrit pada paduan menyisakan metrik yang berpori, tersusun atas 4–4,5% grafit yang tersisa. Nah, korosi grafitik terjadi pada air garam, ya juga air pertambangan yang bersifat asam, tanah khususnya mengandung ion chloride dan sulfat reducing bacteria SRB. Nah, korosi ini biasanya lazim pada pipa air ya yang terbuat dari besi tuang kelabu. Permukaan pipa terlihat normal, namun bila dipukul ya bunyinya tung tung tung, bukan celang ya. Ya, bagaimana yang biasa terdengar kalau logam dipukul. Nah, pipa yang terserang korosi grafitik juga relatif lunak. Kadangkala kita bisa melubanginya dengan benda yang tajam. Nah, biasanya terjadi dengan 3 cara ini. Korosi grafitik hanya pada permukaan, membentuk lapisan grafit di permukaan luar. Ya, sehingga lapisan ini melindungi pipa sehingga bisa bertahan lama. Korosi grafitik tipe plak. Ya, ini jenis ya
yang bertahan beberapa tahun, tetapi jika terjadi gelombang tekanan, maka akan bisa meledak. Yang ketiga, lubang yang terbentuk seringkali melebar, ya karena ada tekanan air, semburan, ya pipa menahan beban tanah, ya atau tanah longsor pada sambungan, maka dapat menyebabkan terjadinya pecahan. Kemudian berikutnya adalah hidrogen induced cracking atau retak yang disebabkan oleh hidrogen. Nah, hidrogen ini adalah atom yang paling bersahaja dalam tabel periodik. Dia hanya mempunyai satu elektron dan merupakan atom paling kecil karena ukurannya yang sangat kecil tersebut. Hidrogen dapat masuk ke dalam struktur logam. Ya, jika atom H sendirian bisa dihasilkan oleh reaksi katodik baik pada proses korosi biasa maupun pada proses proteksi katodik. Jika terdapat bahan kimia tertentu, ya disebut racun yang menghambat penggabungan rekombinasi atomik hidrogen menjadi molekul hidrogen. 2H menjadi H2. Ada beberapa bahan kimia yang bisa racun terhadap reaksi tersebut, misalnya sianida, arsenit, antimon, atau senyawa selenium. Tetapi bahan kimia yang paling sering dihadapi adalah H2S yang terbentuk dari dekomposisi alamiah proses petrokimia. Nah, prosesnya atau kondisi meliputi hidrogen sulfide basah bisa menimbulkan retak tegang karena sulfid, yang hal ini bisa terjadi sumber masalah pada eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas. Pada kasus yang langka, bahkan tembaga Monel 400 N04400 bisa mengalami HIC, hydrogen induced cracking. Ya, material yang lebih tahan, misalnya Inconel, Hastelloy yang sering dibuat untuk menahan serangan HIC, bisa menjadi peka pada kombinasi pernah mengalami pengerjaan dingin yang berat. Nah, mekanismenya seperti apa? Adanya penetrasi atom hidrogen dalam struktur logam. Tahapan berikutnya bereaksi dengan unsur yang ada di dalam logam. Contoh bereaksi dengan titanium membentuk hidrida yang getas. Atom H juga bereaksi dengan C membentuk metana CH4 yang punya ukuran molekul yang besar dan memberikan tekanan pada struktur. Pencegahannya menambahkan inhibitor, mengganti paduan, menggunakan kawat las hidrogen rendah pada pengelasan struktur. Kemudian berikutnya pelepuan hidrogen atau hidrogen blistering. Ya, bagian yang melepuh itu. Pelepuan hidrogen sering terjadi pada baja paduan kekuatan rendah. Nah, hidrogen ini mendifusi ke dalam cacat yang ada di dalam, misalnya rongga void. Atom-atom bergabung menjadi molekul hidrogen. Molekul ini terjebak dalam rongga menimbulkan tekanan hingga suatu saat menimbulkan logam tersebut pecah atau melepuh pada bagian permukaan. Mekanismenya atom hidrogen masuk truk logam, bila atom hidrogen dalam void maka H akan bergabung dengan atom H yang lain membentuk gas hidrogen. Gas HUA tidak berdifusi melalui logam sehingga menaikkan tekanan yang bisa mengakibatkan pecahnya material. Terjadi pada lingkungan yang asam. Ini gambarnya, ada blister gitu, melepuh. Cara mencegahnya gunakan baja kill, bukan baja rim. Tambahkan inhibitor, kemudian lapis pelindung permukaan, hilangkan racun pada medium sulfida, arsen, sianida dan fosfat, kemudian mengganti paduannya. Ini gambar-gambar ilustrasi yang menunjukkan keberadaan blistering hidrogen. Nah, di sini ada batasan operasi baja pada lingkungan hidrogen. Ya, tiap baja sesuai untuk digunakan dalam kondisi tekanan parsial hidrogen. Temperatur di sebelah bawah dan kiri dari kurva masing-masing. Nah,
Di situ ya jumlahnya bagian sumbu X, kemudian temperaturnya bagian sumbu Y. Ya, itu misalkan pada baja karbon steel ya sejumlah 500 lbf per in kuadrat pada temperatur ya 525 derajat Celcius. Itu batasnya. Kalau misalkan lihat temperatur, pada temperatur 700 berapa kandungan karbon yang diperbolehkan batas hidrogennya? Cuman berapa itu? 1, 2, 3, 4, 100 sekian lbf per in kuadrat. Itu cara membacanya. Kemudian korosi yang dipicu oleh kecepatan, korosi erosi. Ya, korosi yang dipicu oleh kecepatan, bisa kecepatan aliran. Nah, ini korosi disebabkan dipercepat oleh gerak relatif antara lingkungan dengan permukaan logam. Cirinya ya kenampakan permukaan dengan pola yang mempunyai arah tertentu sebagai akibat langsung dari media yang mengalir. Ya, kecuali kavitasi, masalah korosi yang dipicu oleh aliran umumnya disebut sebagai korosi erosi. Ya, selain kavitasi. Nah, meliputi pelarutan karena aliran dan serangan karena benturan. Fluida bisa berupa cairan atau gas, fase tunggal atau ganda. Beberapa mekanisme menggambarkan hubungan dari aksi aliran dan korosi yang terjadi pada korosi yang dipercepat oleh aliran. Flow Accelerate Corrosion, FAC. Nah, korosi ini dikendalikan oleh transfer massa. Laju korosi ditentukan oleh proses transfer massa antara permukaan logam atau fluida. Ketika baja terpapar ke air yang mengandung oksigen, laju korosi awal ditentukan oleh flak konveksi oksigen terlarut menuju permukaan dan kemudian oleh difusi oksigen melalui lapisan oksida besi. Ciri korosi yang dikendalikan oleh transfer massa adalah permukaan streamline dan halus. Ya, kemudian ada yang dikendalikan oleh transfer fasa, ada yang massa, ada yang fasa. Nah, korosi ini berhubungan dengan kondisi ketika pembasahan permukaan logam oleh fase korosif yang tergantung pada aliran. Ya, karena satu fase cairan terpisah dari fase lainnya atau karena terbentuknya fase kedua di cairan, ya contoh mekanisme kedua adalah pembentukan Nah, kemudian ya di situ dicontohkan contoh mekanisme kedua adalah pembentukan gelembung diskrit atau fase uap dari air boiler pada cup horizontal ya dengan flak panas tinggi, kondisi aliran yang rendah. Nah, bagian korosi sering nampak permukaan yang kasar, ya, tidak beraturan dan berlapis dengan endapan korosi yang porus dan tebal. Nah, ini pengendalian korosi erosi, hindari turbulent flow. Ya, add deflector plate, ya ada alat deflector plate where flow impact on a wall. Kemudian add plate to protect welded area from the fluid stream. Yang ketiga, increase hardness of surface using surface treatment. Misalkan di situ disebutkan pinning atau hard coating atau plating. Kemudian berikutnya ada stress corrosion cracking, ya SCC. Nah, ini korosi terjadi akibat adanya gabungan antara tegangan tarik statis dan lingkungan tertentu. Jadi tekanan dikombinasi dengan lingkungan korosif. Nah, tegangan tariknya bisa tegangan sisa karena proses fabrikasi ya, atau instalasi ya untuk memasang baut ya maupun beroperasi. Kemudian terdapat pasangan logam lingkungan yang telah diketahui rentan terhadap SCC. Kemudian contohnya caustic embellishment perapuan pada baja. Nah, di sini contoh gambarnya struktur mikro retak karena SCC dan yang B adalah
SCC pada casing pompa. Nah, the image of corrosion I see I like unweathered tree. Kemudian berikutnya adalah pengendalian. Yang pertama diturunkan tegangannya dengan annealing misalnya, atau menghilangkan tegangan sisa dengan stress relief annealing. Menghilangkan unsur pada lingkungan yang menyebabkan SCC. Mengubah bahan, hindari bahan pada lingkungan tertentu rentan terhadap SCC, misal paduan tembaga pada lingkungan yang mengandung amonia. Kemudian proteksi katodik juga bisa dilakukan, menambah inhibitor, memberikan lapis lindung permukaan atau shot pinning juga bisa dilakukan. Berikutnya lelah korosi, ya lelah akibat korosi atau corrosion fatigue, ya corrosion bukan korosion. Nah, lelah korosi merupakan korosi yang terjadi karena beban siklis ya berada dalam lingkungan korosif. Korosi ini tidak spesifik seperti SCC, bisa terjadi pada semua lingkungan korosif. Nah, pencegahannya milih bahan pengerjaan yang tidak memiliki cacat, ya, mengadakan pemeriksaan penjalanan retak secara periodik, mengurangi tegangan dinamiknya, menggunakan inhibitor ya yang untuk mengalir lingkungan agar korosivitasnya turun. Ya, ini gambar-gambar yang bisa melihat kejadian jenis-jenis korosi tersebut. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.